Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yizdalu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberikan begitu banyak nikmatnya, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat iman serta Islam, dan juga nikmat yang lainnya. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang terhormat, sebagaimana telah kita ketahui bahwasannya Al-Quran adalah kitab suci bagi orang-orang muslim dan membacanya adalah ibadah. Dan Allah mengirimkannya melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai bukti nyata bagi petunjuk dan pembeda. Bahwasanya di dalam Al-Quran menjelaskan rahasia-rahasia dan hukum-hukum yang tersebar, antara yang pasti dan sia-sia, yang halal dan yang haram. Dan kita sebagai orang-orang muslim wajib bagi kita untuk membaca Al-Quran hingga benar-benar paham dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwasannya membaca Al-Quran itu adalah ibadah yang terbaik. Maka jika kita ingin memperoleh banyak pahala dari Allah dan dekat dengan Allah, maka kita harus membacanya. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna qiraatil Quran min ahsanin ibadat wa ma min muslim. Di sisi lain, sesungguhnya dalam membaca Al-Quran terdapat keutamaan yang banyak. Sebagaimana Rasulullah SAW meriwayatkan dalam sebuah hadis tentang keutamaan membaca surat-surat pendek dari surat Al-Ikhlas. Barang siapa yang membacanya, maka Allah akan melipat gandakan ganjarannya. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'alamah. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, tujuan kita membaca Al-Quran itu untuk apa? Apakah untuk khatam saja atau ada tujuan yang lain? Apakah untuk sekedar kita membacanya saja atau sesungguhnya Allah itu menginginkan hal yang lain? Rasulullah menginginkan hal yang lain, maka ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hudal linnas. Al-Quran diturunkan itu tujuan pokoknya untuk menjadi pedoman kehidupan bagi seluruh manusia. Allah menegaskan bahwa Al-Quran itu 6.236 ayat, 114 surah, dan 30 juz. Dan itu adalah kurikulum hidup kita. Dari kita bangun tidur sampai tidur kembali. Hingga urusan dunia, alam kubur, serta akhirat, di situ ada semuanya. Jadi hidup kita ini yang kita jalani di dunia saat ini, kalau ingin arahnya tepat, ingin dekat dengan kebahagiaan, ingin dekat kepada kesuksesan dan benar menjalaninya, maka caranya rujuk kembali kepada petunjuknya, yaitu Al-Quran. Sampai urusan masuk ke alam kubur pun diatur dan dijelaskan supaya apa? Punya persiapan sebelum masuk ke alamnya, yaitu dengan adanya kitab suci atau bahkan kitab yang tidak dianggap suci oleh satu karya misalnya, yang menerangkan kepada kita secara runtut, teratur, spesifik tentang perjalanan hidup seseorang sampai pulang kemana dan melewati setiap alamnya. Tidak dijelaskan dimanapun kecuali di dalam Al-Quran. Wajar ditemukan di Al-Quran karena yang menyampaikan Al-Quran yang berfirman pencipta kita. Maka disampaikan yang belum kita tahu karena Allah Maha mengetahui. Allah tahu bahwa alam kubur kita belum tahu, disampaikan dalam situasi kita saat ini. Itulah kurikulum kehidupan. Al-Quran itu isinya mujizat. Apa itu mujizat? Mujizat itu sesuatu yang istimewa, yang tidak biasa. Pertanyaan saya, kenapa Anda mendengarkan motivasi manusia Anda merasa tenang? Tetapi mendengarkan kalam Allah, Anda merasa nggak tenang. Padahal
kata-kata manusia itu bukan mujizat, tetapi firman Allah itu mujizat. Karena itu mujizat Al-Quran, yang pertama, kalau didengar, apalagi menggunakan iman, seketika dia akan menenangkan keadaan hati kita yang sedang gelisah. Ibu kalau gak percaya ya sedang gelisah, ibu dengar saja Al-Quran. Dengar saja dulu, jangan membacanya. Seketika diuraikan kegelisahan itu menjadi ketenangan, apalagi membacanya. Baca Al-Quran, Nabi bukan katakan kamu harus jadi hafiz Quran. Bukan, tapi baca Quran yang Nabi tanamkan, yaitu kecintaan kita kepada Al-Quran. Ingat, ahli Quran itu bukan orang yang hafal 30 juz, tapi ahli Quran itu yang cinta dengan Al-Quran dan terus berinteraksi dengan Al-Quran. Contohnya, ada orang yang baca sampai kemudian dia wafat. Nah, sekarang misalnya kalau ada orang yang tidak bisa istiqomah, bagaimana caranya? Yang pertama, coba Anda renungkan dulu kata para ulama tentang pahala dan keistimewaan membaca Quran. Keistimewaan Al-Quran itu luar biasa. Yang pertama, mendapatkan syafaat. Jadi, kalau Anda sedang malas, bayangkan kalau saya bilang malas, saya nanti gak dapat syafaatnya, saya gak dapat pertolongannya. Di dunia saja banyak persoalan, orang sulit tolong, apalagi di akhirat. Yang kedua, saat sedang tiba rasa malas itu, bayangkan seketika Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada peluang bagi Anda untuk mendekatkan diri lagi kepada Al-Quran. Hadirin yang terhormat, mungkin hanya ini dari saya. Terima kasih telah mendengarkan dengan baik dan saya mohon maaf dari kalian. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Pak Dadang makan ketan, dimakannya setelah mandi. Apabila ada kesempatan, insya Allah kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.